Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kata dan proses morfemis. Yang pertama mengenai klasifikasi kata. Klasifikasi kata ini dapat merujuk pada pengelompokan berdasarkan fungsi dan peranannya dalam kalimat. Nah, kata-kata ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Contohnya yang pertama seperti nomina atau biasa kita kenal sebagai kata benda. Nah, kata benda ini dapat digunakan untuk menyebut nama seperti nama benda, nama orang, nama tempat, atau konsep abstrak. Kata benda ini dapat berupa benda yang dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Nah, kata benda ini berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Contoh dari kata benda seperti buku, meja, rumah. Nah, contoh kalimatnya seperti Siti membaca buku. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kata verba atau biasa kita kenal sebagai kata kerja. Nah, kata verba ini menunjukkan suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan. Nah, kata kerja ini dapat berdiri sendiri ataupun mendapatkan imbuhan seperti me, ber, di, atau ter. Nah, kata verba ini sering digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Contoh dari kata verba ini makan, tidur, berlari, membaca, menulis. Nah, contoh kalimatnya seperti Adi sedang belajar di kamar. Selanjutnya yang ketiga mengenai kata adjektiva atau biasa kita kenal sebagai kata sifat. Nah, kata adjektiva merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan suatu benda atau orang. Nah, sifat yang digunakan ini bersama dengan kata sangat atau sekali untuk menegaskan makna. Contoh dari kata sifat ini besar, kecil, indah, tinggi. Nah, contoh dalam kalimatnya itu gunung itu sangat tinggi. Selanjutnya yang keempat ada kata adverbia atau biasa kita kenal sebagai kata keterangan. Nah, kata adverbia ini memberikan informasi tambahan mengenai verba, adjektiva, atau adverbia lainnya dalam kalimat. Nah, adverbia dapat menunjukkan cara, tempat, waktu, frekuensi, atau sebab akibat. Contoh dengan kata caranya dengan cepat, perlahan-lahan. Untuk tempatnya di rumah, di sekolah. Nah, untuk keterangannya kemarin, besok, atau sekarang. Nah, untuk frekuensinya itu selalu atau kadang-kadang. Nah, yang kelima itu ada kata pronomia atau biasa kita kenal sebagai kata ganti. Nah, pronomia ini digunakan untuk menggantikan nomina agar tidak terjadi pengulangan kalimat. Contohnya yang pertama pronomina persona. Saya, kamu, dia, mereka. Nah, kemudian yang kedua nomina petunjuk. Ini, itu. Nah, yang ketiga ada nomina tak tentu. Seseorang atau sesuatu. Contoh dalam kalimatnya itu seperti dia pergi ke sekolah tadi pagi. Keenam ada numeralia atau biasa kita kenal sebagai kata bilangan. Kata bilangan ini menunjukkan jumlah atau urutan suatu dalam kelompok. Contohnya 1, 2, 100, pertama, kedua, ketiga. Nah, contoh kalimatnya itu seperti dia memenangkan juara pertama dalam lomba. Yang ketujuh ada kata preposisi atau biasa kita kenal sebagai kata depan. Nah, preposisi ini digunakan untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya dalam kalimat. Contohnya di, ke, dari, dengan, untuk. Nah, untuk contoh kalimatnya itu seperti dia belajar di sekolah.
Baik, yang terakhir itu ada kata konjungsi atau biasa kita kenal sebagai kata penghubung. Nah, konjungsi ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata seperti frasa atau klausa dalam kalimat. Contohnya dan, tetapi, karena, maupun tidak hanya, agar. Nah, contoh dalam kalimatnya itu, saya ingin makan nasi dan minum teh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses morfemis. Nah, proses morfemis ini merupakan cara pembentukan kata melalui perubahan atau penambahan unsur bahasa yang lebih kecil atau biasa disebut morfem. Nah, morfem merupakan unit terkecil yang memiliki makna. Morfem ini terbagi menjadi beberapa proses seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, yang pertama ada afiksasi. Afiksasi ini merupakan proses pembentukan kata dengan penambahan imbuhan kata dasar. Imbuhan dapat berupa awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, atau gabungan awalan dan akhiran biasa disebut konfiks. Nah, prefiks adalah imbuhan yang terletak di depan kata dasar, misalnya me pada kata menulis. Kemudian sufiks terletak pada akhiran kata, contohnya kata an pada makanan. Sedangkan infiks adalah imbuhan yang disisipkan dalam kata dasar, misalnya L dalam telunjuk atau R dalam gerigi. Nah, sementara itu konfiks merupakan kombinasi awalan dan akhiran dalam sebuah proses seperti ke-an dalam keadilan atau pe-an dalam pembelajaran. Afiksasi ini berfungsi untuk membentuk kata kerja, kata benda, atau kata sifat dari kata dasar yang berbeda. Reduplikasi ini merupakan proses pembentukan kata dengan cara pengulangan seluruh atau sebagian kata dasar, yang dimana ada kata reduplikasi penuh terjadi ketika seluruh kata dasar diulang, seperti buku-buku dan rumah-rumah. Reduplikasi sebagian terjadi ketika hanya sebagian kata dasar yang diulang dengan perubahan bunyi seperti gerak-gerik dan sayur-mayur. Nah, selanjutnya ada juga reduplikasi berimbuhan yang dimana kata dasar sudah mendapat imbuhan ikut mengalami pengulangan, contohnya berlari-lari dan bermain-main. Ada juga reduplikasi semu yang kata yang tampaknya itu seperti hasil pengulangan tetapi sebenarnya bukan, seperti kupu-kupu dan laba-laba. Nah, kata reduplikasi ini sering digunakan untuk menunjukkan makna jamak, intensitas, atau keberagaman dalam bahasa. Yang ketiga, ada komposisi atau pemajemukan, yaitu penggabungan dua kata dasar sehingga membentuk makna baru. Kata majemuk ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu majemuk bebas dan majemuk terikat. Nah, majemuk bebas terjadi ketika gabungan kata masih dapat dipisahkan tanpa mengubah makna dasarnya, misalnya rumah sakit dan mata kuliah. Sebaliknya, majemuk terikat terjadi ketika dua kata sudah menyatu secara makna dan tidak dapat dipisahkan, seperti kereta api dan kacamata. Nah, baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai klasifikasi kata dan proses morfemis. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.